Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Cinta Bunda Pengganti Part 4. Adam menggeliat bangun dari tidurnya. Ia memegang kepalanya, sedikit memijat kening. Ah, pusing sekali, gumamnya. Perlahan Adam menajamkan penglihatannya. Ini di mana? Hotel kah? Ah, kepalaku pusing sekali. Adam menunduk sambil memegang kepalanya, lalu matanya melihat keadaan dirinya sendiri. Adam menyingkap selimut untuk memastikan keadaan tubuhnya. Kenapa? Bagaimana bisa aku tidur dalam keadaan telanjang seperti ini? Biasanya aku tetap menggunakan boxerku. Ah, pusing kepalaku. Adam mencari keberadaan ponselnya. Ia turun dari kasur saat melihat jas yang ia pakai semalam ada di sofa. Perlahan Adam berjalan sambil melihat keadaan kamar yang ia pakai. Baju yang ia pakai semalam berserakan di lantai. Ia kemudian mengambil ponselnya dari dalam saku jasnya. Lalu ia mengecek ponselnya dan menelpon asistennya. Halo, jemput aku 1 jam lagi di hotel. Aku share lokasinya. Setelah mengirim posisi di mana asistennya harus menjemput, Adam berbalik hendak menuju kamar mandi. Namun tiba-tiba matanya fokus pada satu objek yang seketika itu membuat kepalanya harus berpikir keras. Adam mendudukkan dirinya kembali di kasur dan memastikan apa yang ia lihat. Adam bukan pria bodoh yang tidak tahu apa yang ia lihat. Apa semalam aku bersama seorang gadis? Shit, sebenarnya apa yang terjadi? Adam menjambak rambutnya berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Semalam saat di pesta, terakhir aku bertemu dengan Tony. Kami berbincang dan tak lama datang pelayan memberikan kami minum. Dan setelah itu, Adam makin merasakan pusing di kepalanya. Sial, kenapa aku tak ingat apapun setelahnya? Apa Tony menjebakku? Tapi untuk apa? Dan jika aku meniduri seorang gadis, di mana dia? Adam mengambil ponselnya kembali menelpon seseorang. Halo Tony, di mana kamu? Aku butuh penjelasan. Kenapa Dam? Aku juga lagi pusing banget nih. Ada orang yang tiba-tiba mengancamku. Sepertinya aku butuh jasamu. Kita ketemu 2 jam lagi. Aku harus mengecek sesuatu. Setelah membersihkan dirinya, Adam menghubungi pihak hotel untuk mengecek CCTV. Adam harus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bagaimana bisa tidak ada rekaman apapun? Aku akan tuntut hotel ini. Geram Adam, lalu meninggalkan ruang CCTV yang tak berguna itu. 2 jam kemudian, Adam menunggu Tony di sebuah ruang VVIP, sebuah restoran Jepang. Suara pintu bergeser. Sorry Dam, aku lama. Adam tak menjawab. Ia menunggu Tony duduk dan minum minuman yang sudah ia pesan. Kenapa kamu mau ketemu aku? Tanya Tony to the point. Semalam kamu yang menjebakku benar? Tanya Adam. Menjebak gimana? Apa maksudmu? Adam menceritakan apa yang ia alami tadi saat dia bangun tidur. Wait, kamu baru menghabiskan malam dengan seorang wanita. Bukannya itu hal biasa? Cih, aku bukan kamu dan yang membuatku kepikiran. Dia itu masih gadis. Di mana kamu tahu? Sedang katamu wanita itu sudah tidak ada kan? Dari jejak yang dia tinggal di spray. Wah, enak dong semalam. Rapet. Haus, Tony meringis saat Adam menimpu kepalanya dengan sebuah sumpit. Tapi sungguh deh, sepertinya kamu memang terjebak. Maksudmu? Tanya Adam tak mengerti. Sebentar. Tadi pagi aku dapat telepon. Tony menunjukkan sebuah nomor asing pada Adam. Kamu cari tahu dari nomor itu. Tadi pagi dia nelpon katanya punya bukti soal perselingkuhanku semalam. Sedangkan semalam aku pulang ke rumah dan menghabiskan malam di rumah. Jadi maksudmu ada yang berniat menjebakmu, tapi salah sasaran seperti itu. Mungkin aku cerita ya. Jadi aku 2 minggu kemarin baru aja tunangan. Ya karena perjodohan lah, tapi tunanganku itu punya mantan yang sangat terobsesi dengannya. Dia mengancamku waktu itu akan membuat pernikahan kami batal. Apapun caranya. Jadi mending kamu selidiki dari orang itu juga. Nanti aku kirim info detail orangnya padamu. Sebuah pesan muncul di ponsel Tony.
Tony membukanya dari nomor yang sama. Pagi tadi, Tony lantas membukanya lalu dia terkekeh. Sepertinya benar deh, kalau rencananya mereka akan menjebakku, tapi malah salah sasaran. Nih, kamu lihat sendiri. Ada mengambil ponsel itu dan matanya membulat melihat apa yang ada di sana. Sebuah foto yang memperlihatkan dirinya tidur dengan seorang gadis. Namun sayang, wajah gadis itu tak terlihat tertutup rambut panjangnya, karena kepalanya ia sembunyikan di balik dada bidang Adam. Mata Adam menajam, memperhatikan sebuah tanda lahir hitam di bawah bahu wanita itu. Sial. Sementara itu, Dava masih memeluk Siva. Setelah sedikit berdebat tadi, Siva akhirnya menyetujui untuk menginap semalam lagi bersamanya. Sudah deh, tidak usah pecicilan tangannya, Mas. Kesal Siva karena dari tadi suaminya terus saja meraba-raba tubuhnya. Mas, hentikan. Aku lagi fokus nonton nih. Ya, kamu nonton aja, tidak usah pedulikan tangan, Mas. Tidak peduli bagaimana kalau aku jadi merasa tidak nyaman. Suara ponsel Siva menghentikan aksi protes pada suaminya. Kak Adam calling. Siva meraih ponselnya dan menggeser ikon telepon hijau di layar ponselnya. Ya kak, mata Dava membola. Mengetahui siapa yang menelpon Siva. Halo sayang, gimana kamu? Baik-baik aja kan? Siva baik. Maaf, semalam lupa ngabarin kakak. Kakak pasti khawatir kan? It's okay, kakak tahu kamu sama suami pencemburumu itu kan? Siva melirik ke arah suaminya yang menatapnya sambil tangannya yang tidak tinggal diam. Jadi, apa masalah kalian udah clear? Sudah. Oke, kalau seperti itu segera bawa dia ke Bandung, oke? Ya sudah, sepertinya kakak mengganggu kalian. Kakak tutup teleponnya. Lalu ada memutuskan panggilannya. Apaan sih? Ganggu aja, Siva kan lagi telepon. Protes Siva lantaran Dava makin memainkan tangannya pada tubuh Siva. Lanjut yuk. Dava langsung mengangkat tubuh Siva dan membawanya ke kasur untuk memadu cinta mereka berdua. Prang, ada melempar gelas minum yang ada di tangannya kala mendapat laporan dari para agennya. Bodoh kalian, hanya mencari seorang wanita saja kalian tidak becus. Maki Adam pada para bawahannya. Adam mengepalkan tangannya. Meski kejam pada dunia bisnis, Adam bukan pria tak berhati. Ia berusaha mengingat wajah wanita itu namun nihil hasilnya. Hanya mengandalkan bukti sebuah tanda lahir di bawah bahu wanita itu. Apa ia bisa menemukan wanita yang sudah ia renggut kehormatannya? Aku harus cari wanita itu. Bagaimana kalau dia hamil? Apa dia korban juga sepertiku? Jika dia seorang pelacur, bagaimana bisa dia masih gadis? Gumam Adam. Sial, aku tak pernah berniat melakukan itu dengan wanita manapun. Bagaimana bisa jika hanya ada dia seorang yang bertahta di hatiku? Adam menarik nafasnya dalam lalu menghembuskan perlahan. Adam mengambil ponselnya dan membukanya. Adam memandang sebuah foto yang sudah sedikit kucel. Seorang gadis yang tengah memegang sebuah kue ulang tahun dan lilin berangka 15. Gadis belia dengan senyuman manisnya yang saat itu untuk pertama kalinya membuat hatinya bergetar. Namun Adam sadar, jika sampai kapanpun, gadis itu tak akan pernah ia gapai. Gadis itu sudah bahagia di tempatnya seharusnya, tempat di mana dia memiliki cinta yang seharusnya ia dapatkan. Biar saja rasa ini ia kubur dalam selama hidupnya. Biar saja rasa ini ia jaga hanya untuk dirinya seorang. Selama ia bisa terus melihat senyuman indah terukir di bibir itu, maka Adam akan lakukan apapun untuknya, meski ia harus tersiksa dengan perasaannya sendiri. Sementara itu, Dava dan Siva dalam perjalanan pulang setelah menginap 2 hari di hotel. Mas, kok manyun terus sih? Dari tadi? Tanya Siva memecah keheningan. Dava masih tetap diam, bahkan tak menoleh. Ia fokus menyetir kendaraannya. Mas, aku lagi nyetir, Fah. Iya, Siva tahu, tapi mukanya tidak usah ditekuk gitu dong. Siva salah apa lagi kali ini? Kamu tidak tahu juga, tanya Dava dengan nada kesal. Siva menggelengkan kepalanya tanda benar ia tidak tahu apa kesalahannya yang membuat suaminya ini kesal. Kalau Siva salah minta maaf ya. Mas maunya kita nginep lagi. Siva menghela nafasnya lelah. Mas, memang Mas tidak rindu pada Rafa? Aku saja sudah sangat merindukannya. Ya, tentu Mas merindukan dia, tapi kan Mas masih ingin berduaan aja sama kamu.
Mas ingin menghabiskan waktu berdua saja denganmu. Kan Mas juga harus kerja, besok Siva juga harus lanjut magang di kantor Mas. Ke kampus juga. Tapi Mas, Siva tahu mau Mas, kan tidak harus di hotel, bisa di rumah. Beda Siva, di rumah ada Rafa yang pasti monopoli kamu buat dia seorang. Seperti ini saja. Akhir bulan bagaimana jika kita liburan berdua? Ke Bali mungkin? Dava menoleh ke Siva. Boleh juga ide kamu sayang. Bagaimana kalau kita pergi bulan madu saja sekalian? Kamu sebutin pingin kemana? Paris? Jepang? Korea? Terserah kamu deh. Siva menggaruk tengkuknya. Bu, bulan madu ya? Iya sayang, mau ya? Mas, Sabtu besok Siva boleh tidak ikut Kak Adam ke Bandung? Dava menoleh lalu menepikan mobilnya. Kenapa kamu harus sama Adam? Mas mau kok nemenin kamu. Mas, ada masalah yang harus Siva selesaikan sama papi, sama mami, dan Siva butuh Kak Adam. Dava terdiam. Mas, biarkan Siva selesaikan masalah keluarga Siva dulu ya. Nanti kalau sudah beres, Siva mau Mas nyusul Siva ke Bandung. Mas mau kan minta Siva baik-baik sama papi? Dava tersenyum. Iya sayang, Mas mau melamar kamu sama orang tua kamu. Dan Mas mau adakan pesta pernikahan kita. Kamu mau ya? Siva mengangguk. Dava tersenyum lalu memeluk Siva dan mengecup keningnya. Ya sudah, lanjut yuk, jalankan mobilnya. Dava mengangguk lalu melajukan mobilnya kembali. Dava dan Siva sudah sampai rumah dan langsung disambut riangnya Rafa. Yeay, papa sama bunda sudah pulang, yeay. Rafa langsung lari ke pelukan Siva. Anak bunda. Bunda kangen banget sama Rafa. Siva memeluk dan mengecupi seluruh wajah Rafa. Ih, bunda geli. Papa, tolong Ava, pa. Dava berjongkok. Oke, papa tolong, tapi nanti malam bobok sendiri ya. Iya. Dava tersenyum langsung mengambil Rafa, menggendongnya masuk ke dalam rumah. Siva geleng-geleng kepala melihat bagaimana suaminya langsung membujuk Rafa demi keinginannya. Siva melanjutkan masuk ke dalam rumah dan mendapati ibu mertuanya sedang menonton acara TV. Ibu apa kabar? Ibu sehat kan? Ibu Sukma mengangguk. Kak, kamu apa kabar? Siva baik bu, maaf ya bu, berapa hari ini Siva tidak menemani ibu. Iya, ibu. Tidak apa. Ya udah, Siva ke kamar dulu ya bu, mau mandi. Ibu Sukma mengangguk dan kembali menonton. Memasuki kamarnya, Siva melihat Dava dan Rafa tengah asik bermain di atas tempat tidur. Ciat, papa kalah dong. Ih, papa tidak mau kalah, kan papa kuat. Tapi papa cekalang jadi monster. Ava jadi utamennya. Tapi papa monster kuat. Tidak mau papa, kan papa udah di final X. Jadi papa harus kalah. Siva terkekeh melihat permainan ayah dan anak itu. Lalu berlalu menuju kamar mandi. Malam harinya setelah makan malam. Dava kesal lantaran Rafa ingkar janji. Putranya itu meminta sang bunda untuk tidur di kamarnya. Dengan kesal, Dava menuju kamarnya sendiri. Untung sayang, kalau tidak sudah tak pites tuh anak manja, gerutu Dava. Diranjangnya, kemudian ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Sekitar 1 jam kemudian, Siva memastikan Rafa sudah tertidur pulas. Sepertinya sudah tidur pulas. Aku harus masuk ke kandang kucing besar. Jika tidak, besok pagi akan berubah jadi harimau lapar, batin Siva. Perlahan Siva turun dari ranjang Rafa dan jalan mengendap-endap tanpa suara. Siva bernapas lega saat dirinya berhasil keluar dari kamar putranya. Ia melihat ke sekeliling, memastikan semua orang sudah tertidur. Kemudian Siva berjalan menuju kamarnya. Ceklek, Siva memasuki kamar mandi untuk mengganti bajunya dengan gaun tidurnya. Astaga, Mas ngagetin deh. Siva berjalan ke arah meja rias dan segera memakai krim malamnya. Tiba-tiba Dava memeluknya dari arah belakang dan melepas ikatan tali untuk melepas lapisan luar gaun tidurnya. Mas, kenapa lama? Kan aku harus mastiin Rafa tidur lelap dulu. Aku kira kamu berniat tidur di sana. Ya, maunya sih seperti itu. Tapi resikonya kucing besarku ini akan berubah jadi harimau esoknya.
ujar Siva membelai pipi suaminya. Kucing, harimau, tanya Dava dengan menatap pantulan Siva di cermin. Siva hanya mengangkat bahunya acuh dan itu membuat Dava menyeringai. Oke, tak usah tunggu besok. Sekarang harimau ini akan menerkammu, ujar Dava langsung membopong tubuh Siva dan membawanya ke ranjang. Dava merebahkan dirinya di samping Siva dengan nafas yang memburu. Dilihatnya Siva yang sudah terlihat sangat kelelahan. Makasih sayang. Siva tak menjawab, ia hanya memeluk balik tubuh suaminya yang masih terasa panas. Sekali lagi ya sayang, pinta Dava. Mas, ini udah jam 2:30. Tidakkah kamu lelah? Dava menggeleng. Tapi aku lelah, jika kamu mau aku mati cepat. Lakukanlah. Kamu cukup diam aja, biarkan Mas yang bekerja. Mas, kamu kira aku boneka yang tak bisa merespon apa-apa? Dava terkekeh. Ya sudah, tidurlah dan biarkan aku memelukmu saja seperti ini. Mas, apa kamu benar mencintaiku? Sangat sayang, aku tak pernah mencintai wanita lain sedalam mencintaimu. Bagaimana denganmu? Siva mengeratkan pelukannya. Aku rasa apa yang aku rasakan di dalam hatiku ini adalah cinta yang teramat besar untukmu. Maka dari itu, aku minta jangan pernah kamu mengkhianatiku. Atau, Siva menggantung ucapannya. Atau apa sayang? Atau aku akan pergi dan melupakanmu. Tidak, aku tidak akan pernah mengkhianati kamu. Jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku, bahkan melupakanku. Mas, kamu tahu kenapa aku memilih pergi dari rumahku? Itu karena papi yang mengkhianati bunda. Sudah sayang, jangan memikirkannya lagi. Sekarang kamu memiliki aku yang sangat mencintaimu. Dan kamu juga mencintaiku. Tak peduli apapun, cinta kita akan terus tumbuh di hati kita. Semakin besar hingga tak akan ada tempat untuk orang lain lagi. Dava mengeratkan pelukannya membuat istrinya itu senyaman mungkin dalam dekapannya. Siva merasa beruntung bisa bertemu dengan Dava. Ia merasa keputusannya menerima permintaan Ibu Sukma adalah keputusan yang benar. Meski suaminya ini sangat pencemburu, entah kenapa Siva menyukainya. Dalam hati Siva berdoa agar pernikahannya selalu dilimpahi kebahagiaan. Rumah tangganya akan baik-baik saja, tanpa ada orang ketiga atau yang lainnya. Dava datang ke kantor dengan senyum cerahnya. Hari ini Dava berangkat bersama dengan Siva, istri tercintanya. Pagi Pak, sapa Sela sekretarisnya. Pagi Sela. Sela sangat bahagia dengan balasan dari bos pujaannya itu. Ini kopinya Pak, ujar Sela. Ya, letakkan saja di situ. Apa jadwal saya hari ini? Hari ini Bapak ada satu jadwal meeting dengan klien dari Surabaya. Kapan itu? Jam makan siang Pak. Bisa kamu telepon mereka, minta datang jam 10 atau diundur besok saja. Baik Pak. Ah ya, tolong reservasikan di restoran Prancis untuk nanti siang. Minta ruang VIP ya. Baik Pak. Ada lagi? Saya rasa sudah itu saja. Oh ya, minta Dennis bawakan berkas meeting kemarin. Baik Pak. Dava sangat bersemangat dalam bekerja. Tumpukan berkas yang tadi pagi menggunung sudah tinggal setengahnya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 10. Ada apa nih? Aku baru dari lapangan buru-buru ke sini. Sela telepon katanya kamu memintaku ke sini. Dava tersenyum. Wih, senyumnya wah, sepertinya ada kabar baik nih. Dava mengangguk. Aku sudah baikan dong dengan istriku. Sepertinya berhasil di malam kemarin. Aura-auranya sudah berhasil beladuren. Kelihatannya ya, seperti orang tidak pernah saja kamu, Dav. Memang aku tidak pernah dapat yang masih segel. Serius? Tanya Dennis penasaran. Berarti Sasa dan Audrey sudah, ya begitu. Bagaimana rasanya? Bedanya apaan? Mau tahu aja kamu. Sudah, jangan bahas itu lagi. Bagaimana tender Surabaya? Beres, tinggal mulai pembangunan. Oh ya, soal Adam bagaimana? Dia ternyata kakak kandung Siva. What? Serius kamu? Berarti Siva anak orang kaya dong? Ya, seperti itu. Tapi itu tidak penting bagiku. Aku cinta dia bukan karena dia siapa. Ya, kamu benar, dia wanita baik. Malahan, aku dulu pernah suka sama dia. Dava menatap Dennis tajam. Woi, santai bro, hanya suka. Seperti tidak tahu aja aku. Awas saja kalau kamu berani. Tapi kita emang bodoh tahu tidak sih?
ujar Dennis, membuat Dava kembali menatap tajam ke arahnya. Waktu kalian nikah, bukannya kamu tahu nama lengkap Siva dan orang tuanya itu? Iya ya, sudahlah, tidak penting untukku itu, yang penting aku cinta sama Siva. Begitupun Siva cinta padaku. Ya ya, dan kali ini jiwa jombloku meronta ingin cepat kawin. Cih, kawin mulu, kapan nikahnya? Itu gampang nanti, tunggu aku menemukan cinta sejatiku. Dava melirik jam tangannya. Sudah, aku mau makan siang. Tunggu, ikut dong. Sorry bro, aku mau makan siang berdua sama istri cantikku. Siva tengah menata berkas yang baru selesai ia kerjakan, hingga sebuah pesan masuk ke dalam ponselnya. Suamiku, sayang, kita makan siang di luar. Mas tidak terima penolakan, bersiaplah. Siva tersenyum, tapi di detik selanjutnya ia bingung. Bagaimana kalau orang tahu dirinya makan siang berdua bos mereka? Suamiku, oke mas. Mas mau makan siang di mana? Nanti Siva ke sana. Siva memilih membalas pesan suaminya, namun beberapa saat menunggu suaminya itu hanya membacanya tanpa membalas. Siva memilih melanjutkan pekerjaannya hingga beberapa saat kemudian. Suasana kantor Siva yang tadinya sedikit ramai karena hampir jam makan siang tiba-tiba berubah menjadi hening. Siva melihat ke arah meja Maria. Di sana terlihat Maria yang tengah menunduk. Terlihat ia serius sekali dengan pekerjaannya. Ada apa sama Mbak Maria? Padahal biasanya dia yang paling heboh kalau mau jam istirahat. Masih lama? Tanya seseorang tiba-tiba, membuat Siva kaget dan menoleh ke depannya. Mas Dava? Lirik Siva. Siva menjadi gugup. Ia melirik ke arah teman-temannya yang masih setia menunduk. Sudah cepat, bereskan barang kamu, kita berangkat, lumayan jauh loh restorannya. Kemana sih? Bisik Siva. Makan siang sayang. Sungguh Siva makin gugup. Ia belum siap jika statusnya diketahui oleh orang lain. Daripada makin lama, lebih baik Siva segera keluar dari ruangan ini. Siva membereskan mejanya dan mengambil tasnya. Ya sudah, ayo cepat. Siva berlalu meninggalkan Dava. Dava menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya. Dava terus mengekor di belakang istrinya. Tingkah Siva justru membuat heran orang yang melihatnya. Bagaimana bisa Siva lupa jika seharusnya dirinya lah yang mengekor di belakang bosnya. Memasuki lift yang hanya ada mereka berdua membuat Dava tersenyum penuh arti. Tanpa kata Dava langsung memeluk Siva. Mas, ini kantor. Mas mau orang tahu apa? Iya, bisik Dava sambil mengendus leher Siva. Mas, please, jangan membuat orang curiga sama hubungan kita. Bukannya dari tadi kamu sudah membuat orang penasaran sama hubungan kita. Apaan? Mana ada? Dava terkekeh lalu sedikit merenggangkan pelukannya. Mana ada karyawan magang yang berani jalan di depan bosnya? Siva meruntuhi kebodohannya sendiri. Bagaimana bisa dirinya lupa akan hal itu? Sudah, ayo. Bertepatan dengan pintu lift yang terbuka, Siva melepas pelukan Dava dan mempersilahkan Dava jalan terlebih dahulu. Dava menggelengkan kepalanya lalu berjalan di depan Siva. Hingga di depan mobil yang sudah siap di depan kantor, Dava membukakan pintu untuk istrinya. Senyum dong sayang, pinta Dava. Ya mas. Sudah dong, jangan manyun gitu, kalau bibir kamu seperti itu membuat mas ingin menciummu. Siva langsung melipat bibirnya ke dalam, dan itu membuat Dava gemas. Aus! Siva memegang pipinya yang baru saja dicubit oleh Dava. Habisnya, kamu gemesin banget sih. Mas jadi makin cinta sama kamu. Siva juga makin cinta sama mas, balas Siva yang membuat Dava sangat senang mendengar penuturan istrinya. Sayang, kenapa sih kamu tidak mau orang tahu hubungan kita? Lagian magang kamu tinggal sebulan lagi kan? Emang kamu tidak khawatir? Suami kamu ini ganteng banget loh. Dan setahu mas, di kantor banyak karyawan yang naksir sama mas. Ih, mas pede banget. Ih, itu fakta loh. Mau survei tidak? Tapi nanti kalau semua tahu, nanti malah Siva dibully bagaimana? Dari mana kamu punya pemikiran seperti itu? Dulu waktu sekolah Siva sering banget dibully karena cowok yang mereka taksir katanya suka sama Siva. Padahal Siva tidak melakukan apapun. Oh iya? Iya seperti itu. Wah sekarang kamu nih yang pede banget. Mas Siva serius.
Ya, Mas juga serius sayang. Kalau sampai ada yang berani sama kamu, Mas akan selalu ada buat lindungi kamu. Jadi kamu tidak usah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Menggenggam satu tangan istrinya. Percayalah pada aku ya. Dava memarkirkan mobilnya di depan sebuah restoran. Yuk turun, kita makan dulu nanti baru bahas soal ini lagi. Dan akhirnya Siva mengangguk setuju. Sepulang makan siang, Dava terus menggenggam tangan istrinya. Sayang, enak tidak tadi makannya? Enak mas, mas kok tahu aku suka pasta? Tahu dong, oh iya, kamu lusa jadi ke Bandung? Jadi mas, Siva harus selesaikan masalah Siva sama papi mami. Nanti boleh deh Siva kenalin mas Dava sama keluarga Siva. Mas mau kan? Mau banget sayang, mas ingin umumkan kalau kamu istri mas. Nanti setelah itu kita adain resepsi pernikahan kita ya. Siva mau tapi ingat yang sederhana saja ya mas. Siva tidak suka kalau terlalu mewah. Padahal mas kira perempuan suka yang wah. Mas, kita mau kemana? Ini bukan jalan ke kantor. Dinas luar sayang. Siva memandang pemandangan ibu kota dari balkon kamar. Menikmati hembusan angin sore yang terasa sedikit dingin lantaran langit mulai mendung. Mas, liris Siva saat merasakan pelukan hangat suaminya dari belakang. Apanya yang dinas luar sih? Siva kira mas mau ketemu klien di hotel. Protes Siva lantaran suaminya membawanya ke hotel. Mas lagi ingin berduaan sama kamu sayang. Kan bisa di rumah nanti. Kerjaan Siva lagi banyak banget. Tenang aja, mas sudah minta manajer kamu untuk menghandle kerjaan kamu. Mas nanti kalau dia curiga bagaimana? Dia sudah tahu kalau kamu istri mas. Ih, kok bisa? Mas pasti yang kasih tahu. Tidak sayang, ya secara tidak langsung kamu sendiri yang memberitahunya saat dia mengantarmu pulang waktu itu. Kok bisa? Dia kan tahu rumah mas. Awalnya dia mengira kamu adik mas. Terus aku beritahu saja sekalian. Ih mas, kok gitu sih? Sudah, santai aja. Cuma dia sama istrinya saja kok yang tahu. Siva berbalik dan memandang wajah Dava. Mas, Dava tersenyum. Aku mencintaimu. Dava lalu mengecup kening Siva. Kemudian membopong Siva masuk ke dalam kamar. Dava merasakan canggung di rumahnya sendiri kala Adam datang untuk menjemput Siva pulang ke Bandung. Maaf, soal kemarin bang. Jawab Adam dingin. Om ganteng temennya papa ya? Tanya Rafa yang baru pertama kali bertemu Adam. Bukan sayang, om itu kakaknya bunda kamu. Oh, berarti om itu omnya Rafa dong. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kak, kita makan malam dulu di sini ya. Siva sudah masak tadi, ada udang asam manis juga kesukaan kakak. Boleh, kakak juga lama tidak makan masakan kamu. Tapi apa suami kamu tidak keberatan? Kakak apaan sih? Pasti boleh kok. Iya kan mas? Iya sayang, boleh banget. Mereka pun bersama menuju meja makan untuk makan malam. Ibu, kenalkan, ini kakak Siva. Bu Sukma tersenyum dan mengangguk. Halo ibu, salam kenal. Saya Adam, kakaknya Siva. Terima kasih ya ibu selama ini sudah menjaga adik saya yang bandel ini, ujar Adam sambil mencubit hidung Siva. Membuat Bu Sukma, Mia dan Bibi Siti terkekeh. Mereka pun menghabiskan makan malam dalam suasana hangat. Bang, beneran saya minta maaf soal waktu itu. Saya tidak tahu kalau abang itu kakaknya Siva. Ya, saya paham kalau kamu cemburu. Saya hargai perasaan kamu terhadap adik saya. Saya harap kamu bisa setia, mencintai dia seorang. Jangan pernah menyakitinya. Cukup ia kecewa satu kali karena orang tua kami sangat menyayanginya. Kalau kamu sampai mengecewakan dia, maka saya orang pertama yang akan menghancurkan kamu. Iya bang, ada apa nih? Kenapa suasananya jadi horor seperti ini? Tanya Siva yang datang sambil menggeret koper kecil. Tidak ada apa-apa sayang, kamu sudah siap? Tanya Dava. Yang dijawab Siva dengan anggukan. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Sabar mas, nanti kalau semua sudah baik-baik aja, pasti aku kabarin kamu. Nanti kamu nyusul ya. Iya sayang, lalu Dava menatap Adam. Bang, titip istriku ya bang. Saya kakaknya, sebelum kamu. Aku duluan yang rela mati demi dia. Apaan sih kak? Mas, udah. Mas,
Siva pamit ya, Mas jaga kesehatan. Iya sayang, cup. Dava mengecup bibir Siva sekilas. Sementara Adam sudah berlalu menuju mobil sambil membawa koper Siva. Sayang, Mas tidak rela deh jauh dari kamu. Ih, Mas apaan sih lebay? Cuma berapa hari juga. Cium lagi, pinta Dava. Cup, Siva mengecup bibir suaminya namun segera ditahan oleh Dava dengan menahan tengkuk Siva dan memperdalam ciuman mereka. Ah Mas udah. Siva berhasil mendorong tubuh Dava. Dava terkekeh melihat rona merah di wajah istrinya. Ya, kamu hati-hati ya. Aku mencintaimu. Siva pun pamit dengan mengecup punggung tangan suaminya. Sebelumnya Siva sudah berpamitan dengan ibu di kamarnya. Sementara Rafa sudah tidur dulu demi menghindari tangisan anak itu, yang pasti tidak akan rela ditinggal Siva walau cuma beberapa hari. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya Adam dan Siva sampai di kediaman Darmawan. Sebuah rumah besar mewah bergaya Eropa dengan halaman yang luas. Kamu langsung ke kamar kamu saja, papi mami pasti sudah tidur. Iya kak. Namun saat Siva akan memasuki kamarnya, matanya berpapasan dengan mata tajam seorang laki-laki 45 tahunan yang tengah duduk di sofa depan kamar Siva. Papi, liris Siva, tubuhnya membeku. Surya mendekati putrinya, tanpa kata ia langsung memeluk tubuh Siva. Kemana saja kamu Papi merindukanmu. Siva terdiam, ia tidak tahu harus merespon seperti apa. Masuklah. Istirahat, besok pagi baru kita bicara. Setelah kepergian papinya, Siva baru mampu menggerakkan tubuhnya dan masuk ke dalam kamarnya. Kamar yang masih sama dengan terakhir ia tinggalkan. Hanya spray yang berganti di ranjang queen size miliknya. Sebuah meja rias dan meja belajar yang berdampingan. Sebuah lemari besar putih di dinding sebelah yang berisi baju-baju Siva, yang pasti sudah tak pantas Siva kenakan. Selesai memandangi kamarnya, Siva memilih merebahkan dirinya dan tak lupa mengirim pesan pada Dava jika dirinya sudah sampai dengan selamat. Keesokan paginya setelah membersihkan diri, Siva keluar kamar karena panggilan pelayan mengabarkan waktunya sarapan. Siva kembali membeku kala menatap sosok wanita yang tengah menyiapkan sarapan di meja makan. Sama halnya dengan Siva, wanita itu juga membeku melihat Siva. Mau sampai kapan berdiri? Ayo sarapan, perintah Surya dengan suara beratnya. Bi, mana Adam? Tuan muda sedang menerima telepon di halaman samping, Tuan. Cepat panggil. Baik, Tuan. Siva duduk setelah sarapan kita bicara. Iya, Pi. Ucap Siva ragu-ragu sambil melirik ke arah wanita yang tengah menyajikan hidangan meja makan. Sementara mata wanita itu terus saja menghindarinya. Setelah Adam bergabung ke meja makan, mereka semua pada akhirnya sarapan dalam hening. Tak ada yang berani membuka suara, meski salah satu di antara mereka sangat ingin menghambur memeluk seseorang yang sudah sangat ia rindukan selama ini. Putri yang terpisah dengannya selama 20 tahun. Putri yang tidak mau menerimanya. Wanita itu adalah Ayu, ibu kandung Siva, istri siri yang pertama kali Surya nikahi sebelum Rahma. Siva sudah duduk di sofa ruang kerja papinya, hanya berdua bersama Surya Darmawan, sang papi. Kamu apa kabar sayang? Siva baik, Pi. Kamu mau mendengar cerita papi? Siva mengangguk. Baiklah, jika kamu tidak percaya dengan apa yang papi ceritakan, kamu bisa tanya sama Tante Anne, adik bundamu. Dia saksi apa yang terjadi di antara kami bertiga. Lagi Siva hanya mengangguk. Dulu, papi berpacaran dengan Ayu Windari, dia mamimu, istri papi yang pertama. Wanita yang kamu ketahui adalah selingkuhan papi. Kami hanya menikah siri waktu itu. Itu karena kakek kamu. Ayah papi tidak mau merestui kami. Papi pikir dengan menikahi Ayu, kakek kamu akan menyerah untuk menjodohkan papi dengan anak sahabatnya. Tapi papi salah. Kakekmu malah makin menjadi memisahkan papi dengan mamimu. Waktu itu ibu Ayu sakit kanker. Butuh biaya banyak. Tapi papi dulu hanya seorang mahasiswa. Akhirnya papi yang menyerah saat kakekmu menawarkan pengobatan untuk ibunya dengan syarat papi menikah dengan bundamu. Mamimu pergi ke Singapura untuk menemani pengobatan ibunya. 2 tahun pernikahan papi dan bundamu, Adam lahir. Papi berusaha mencintai bunda. Papi tahu ia wanita yang baik. Hingga usia pernikahan kami yang kelima, mamimu kembali ke Indonesia.
karena ibunya meninggal. Dan apa kamu tahu? Ternyata bundamu menghentikan biaya pengobatan dari kakekmu. Surya menerawang jauh pada masa itu. Dari itu papi mulai marah pada bundamu. Di balik kelembutannya ternyata tersimpan hati yang kejam demi egonya. Pi, please, jangan ceritakan keburukan orang yang sudah tenang di sana, pinta Siva, meski ia kaget dengan apa yang papinya katakan, mengingat jika bundanya adalah wanita yang sangat lembut. Maaf, bisa papi sambung lagi ceritanya? Tanya Surya. Siva mengangguk. Papi mulai berhubungan lagi dengan mamimu. Lagi pula papi belum menceraikannya. Hingga 1 tahun kemudian kamu lahir. Kami sangat bahagia waktu itu. Tapi kebahagiaan kami hanya sementara. Karena kakek dan bundamu tahu apa yang terjadi. Tanpa sepengetahuanku, kakek dan bunda menemui mamimu. Ia mengancam akan mengeluarkan papi dari daftar keluarga Darmawan. Semua salah papi. Andai papi menjadi laki-laki yang mandiri waktu itu, papi tidak bisa hidup tanpa kemewahan waktu itu. Hingga mamimu menyerah. Siva menatap lekat wajah papi yang terlihat penyesalan di matanya. Surya mendekati putrinya, lalu membelai rambutnya. Bukan hanya itu yang terjadi, kakekmu bahkan merebutmu dari tangan mami. Dia mengancam akan membuat hidupmu menderita jika mami bersikeras merawatmu. Untung bundamu mau merawatmu dengan tulus. Ia mencintaimu seperti putrinya sendiri. Terlebih sejak melahirkan Adam, bundamu harus merelakan rahimnya diangkat karena ada komplikasi. Untuk cerita selanjutnya kamu sudah mendengarnya sendiri waktu itu. Surya menatap mata putrinya lalu mengambil tangan Siva untuk ia genggam. Dengar nak, mami bukan wanita jahat. Ia sudah banyak mengalah untukmu dan papi. Apa salah jika sekarang papi memberikan dia kebahagiaan, menjadikannya istri papi yang sah? Dan apakah salah jika ia ingin dekat dengan putrinya? Papi mohon, terima dia. Ia sangat merindukanmu. Dia sudah menahan selama ini ingin memelukmu. Siva sudah terisak dalam pelukan papinya. Maaf Pi, Siva egois selama ini. Harusnya Siva mendengar penjelasan papi dari dulu. Sudah sayang, semua belum terlambat. Segera temui mami, peluk dia. Siva mengangguk lalu segera keluar ruang kerja papinya dan mencari keberadaan wanita yang tanpa ia tahu menahan rasa sakit yang mungkin ia tak akan sanggup jika ada di posisinya. Bi, mana mami? Tanya Siva pada Bi Sumi, salah satu ART di kediaman Darmawan. Ada di taman samping, Non. Siva segera menuju taman samping, menatap punggung wanita yang teramat sabar itu. Di sana ia sedang berbincang dengan Adam. Jadi kapan kamu menikah? Nanti Mi, Adam masih muda. Masa kamu kalah sama adikmu? Mami, ucap Siva sambil memeluk wanita itu dari belakang. Ayu membeku, ia menatap Adam tak percaya hingga Adam mengangguk. Ayu segera berbalik, ia menatap wajah Siva yang sudah banjir air mata. Maafin Siva Mi, Siva jahat sama mami selama ini. Ayu menggeleng. Tidak sayang, kamu tidak salah apa-apa. Mami yang salah karena tidak bisa mempertahankanmu dulu. Lalu Ayu mengecup wajah Siva dan memeluk erat menyalurkan segala kerinduan yang ia tahan selama ini. Keluarga Darmawan tengah duduk di ruang keluarga. Jadi, apakah benar kata kakakmu kalau kamu sudah menikah? Siva mengangguk. Bagaimana bisa kamu menikah tanpa papi menjadi wali? Siva pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya selama ini. Baiklah, papi mengerti. Selama ia baik padamu, papi tak akan menentang. Dan yang terpenting kalian saling mencintai. Sekarang dan kalian bahagia. Terima kasih papi, mami juga, ucap Siva sambil memeluk Ayu dari samping. Kalau kamu kapan, Dam? Masa kalah sama adikmu? Adam cowok, Pi. Umur segini lagi keren-kerennya. Kalau Adam mau, tinggal tunjuk. Cih, ketampananmu itu turunan dari papi. Is, papi pede banget. Siva, jadi kapan suamimu akan datang ke sini? Papi juga ingin ketemu sama CEO yang lagi hits diomongin beberapa tahun ini. Papi tidak menyangka kalau dia ternyata menantu papi. Siva terkekeh. Nanti Siva kabarin dia dulu, Pi. Malam harinya Siva menelpon Dapa. Halo sayang, Mas kangen sama kamu. Siva juga kangen sama Mas, jadi kapan Mas boleh ke Bandung? Lusa Mas bisa ke sini, soalnya besok Siva mau jalan-jalan bareng papi sama mami. Oh ya sudah,
Padahal Mas siap kok kalau harus malam ini ke sana. Jangan Mas, santai aja. Tapi Mas kangen banget sama kamu. Baru 2 hari Mas, masa sudah kangen? Mas juga tidak tahu, Mas juga bingung. Mas baru pernah merasa serindu ini. Sampai-sampai Mas tidur sambil peluk baju yang terakhir kamu pakai. Mas larang Bi Siti ketika mau mencucinya. Ih, Mas jorok. Kecut tahu. Dava terkekeh. Tidak kecut sayang, wanginya menggairahkan. Ih, apaan sih Mas? Rafa bagaimana? Tidak rewel kan? Tanya Siva. Tidak sayang, tapi Mas yang mulai rewel nih. Sabar Mas, lusa kan ketemu. Obrolan terus berlanjut hingga larut. Entah siapa dulu yang memutus sambungan telepon mereka. Hanya Tuhan yang tahu. 2 hari kemudian sesuai janji. Dava datang tadi pagi jika ia akan datang bersama Dennis. Berbekal alamat yang diberikan oleh Siva. Keluarga Siva juga sudah bersiap-siap menyambut kedatangan menantu mereka. Namun hingga malam Dava tak kunjung datang. Siva mulai cemas, ditambah Dava tak bisa dihubungi. Siva mencoba menelpon Dennis, Mia dan telepon rumah Dava namun tak ada yang mengangkat, membuat Siva bertambah cemas. Gimana sayang? Tanya Surya. Belum ada kabar Vi, Siva khawatir. Tenang saja Fa, biar Kak Adam cari tahu apa yang terjadi. Iya Kak, terima kasih, semoga semua baik-baik aja. 3 hari kemudian masih tidak ada kabar. Siva sudah berhasil menghubungi Mia dan Mia mengatakan jika Dava sudah 3 hari tak pulang. Fa, lihat ini, ujar Adam yang tiba-tiba datang dan melempar sesuatu ke meja di depan Siva. Siva mengernyitkan dahinya, perlahan tangannya terulur mengambil apa yang Adam lempar tadi. Siva membeku, perlahan matanya menggenang. Siva menggeleng, ia tak mau mempercayai apa yang ada di tangannya saat ini. Hingga apa yang Adam katakan tak dapat ia dengar dengan baik, hingga semua menggelap. Siva, Siva, sadar sayang. 1 minggu kemudian, Dava menatap bangunan megah di depannya bersama Dennis. Benar, ini alamatnya Dav. Bener Den, sesuai yang Siva tulis di pesan. Wah, ini sih bukan orang kaya lagi, konglomerat ini. Tidak penting itu Den, yang penting Sivanya. Pasti dia marah pada aku, sudah seminggu aku telepon balik tapi tidak aktif nomornya. Sudah bos, cepat pencet belnya. Tak lama kemudian, seorang security berpakaian serba hitam menghampirinya. Ada yang bisa dibantu? Apa benar ini kediaman Siva Ayu Darmawan? Betul? Ada perlu apa? Apa Sivanya ada Pak? Maaf, nona muda beserta tuan dan nyonya sedang pergi ke luar negeri. Dava kaget, kenapa Siva tidak mengabarinya jika akan keluar negeri? Kemana ya Pak? Waduh, saya kurang tahu. Bisa ke London, New York, Jerman, Jepang. Bisa ke... Sudah, nanti malah disebut semua negara. Potong Dennis. Kira-kira berapa lama ya Pak? Waduh, saya kurang tahu, tapi sepertinya lama. Soalnya nona muda mau sekolah di sana. Apa? Kok bisa? Maaf, sebelumnya Anda siapa ya? Kalau Adam, kalau tuan muda lagi ke kantor. Den, kita cari Adam. Akhirnya Dava dan Dennis menuju kantor Adam. Dava dan Dennis menatap bangunan tinggi yang ia ketahui sebagai Dharma Corp pusat di Indonesia. Gila nih kantor. Kapan kantor kita segede ini ya Dav? Ucap Dennis penuh kekaguman. Sudah, minta janji ketemu Adam sana. Siap bos. Dava menunggu duduk di sofa lobi. Pikirannya melayang memikirkan Siva. Dav, kita tunggu 1 jam bagaimana? Adamnya lagi meeting. Tidak apa, kita tunggu. 1 jam kemudian. Tuan Dava Pradipta, tanya salah seorang karyawan. Saya, sudah ditunggu Mr. Adam. Mari saya antar. Dava dan Dennis mengikuti kemana karyawan itu akan membawanya. Silahkan masuk. Dava dan Dennis masuk dan mendapati Adam yang sedang berdiri memandang keluar jendela kaca. Memandang pemandangan kota Bandung dari ketinggian gedungnya. Jadi sudah selesai bulan madunya. Apa tidak terlalu cepat Tuan Dava? Dava menatap Adam. Ia kaget dengan penuturan Adam. Adam berbalik dan melangkah mendekati Dava. Buk! Adam melayangkan pukulan ke Dava. Ia sudah ingin melakukan itu seminggu yang lalu kala dirinya mengetahui apa yang Dava lakukan. Jika Siva tak melarangku untuk menghancurkanmu, maka dipastikan kalau kamu dan perusahaanmu tidak akan bisa berdiri sekarang. Dava menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Dennis membantu Dava untuk berdiri. Di mana Siva? Hei,
Siva ada di tempat yang seharusnya ia berada. Siva istriku, Bang. Aku berhak tahu dia ada di mana. Hak? Anda berbicara soal hak. Hak yang mana? Harusnya Anda tahu hak Siva saat Anda melakukan pernikahan kedua Anda dengan wanita lain. Dava menatap Adam tajam. Kenapa? Anda bingung kenapa saya bisa tahu? Semua tidak seperti yang kamu sangka, Bang. Hei, saya punya bukti dan saksi. Biarkan saya menjelaskannya, Bang. Mr. Adam, lebih baik dengarkan penjelasan kami dulu. Adam memencet intercom. Panggil security. Mr. Adam, kami mohon dengar penjelasan kami, pinta Dennis. Dava mengingat kebodohannya 1 minggu yang lalu. Flashback on. Dava tengah berada di kantornya. Ia fokus membaca berkas-berkas dan menatap layar komputer. Permisi Pak, ada Mr. Fabian Regata ingin bertemu, ujar Sheila mengabarkan. Ayah Audrey? Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian masuklah laki-laki parubaya. Apa kabar nak Dava? Tuan Fabian? Saya baik, Anda sendiri apa kabarnya? Buruk nak. Dava mengernyitkan dahinya seolah bertanya apa yang terjadi. Audrey. Dava menatap tubuh yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Sejak malam pesta waktu itu Audrey menghilang. Tak pernah menghubunginya. Namun siapa sangka jika wanita itu kini ternyata tengah berjuang antara hidup dan mati. Kami sudah melarangnya untuk kesini menemuimu. Tapi gadis bodoh ini tidak mau mendengarkan kami. Ia mengabaikan kesehatannya hanya demi dirimu, karena dia masih mencintaimu, ujar Fabian, ayah Audrey. Dava tak menjawab. Seandainya ia datang sebelum dirinya menikahi Siva, mungkin dirinya akan mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Tak ada yang salah dalam hubungan mereka sebelumnya. Mereka berpacaran layaknya orang pada umumnya. Meski awalnya Dava menerima Audrey hanya karena perasaan tak enak pada orang tua Audrey yang banyak membantu Dava saat di Jerman. Tapi siapa sangka kebaikan Audrey mampu menempati ruang di hati Dava. Mungkin Dava pernah mencintainya, meski tak seperti rasa cintanya dulu pada Sasa, bahkan jauh seperti rasa cintanya pada Siva kini. Pah, lirih Audrey yang bangun dari tidurnya. Sayang, lihat siapa yang datang menjengukmu. Perlahan mata Audrey melihat sosok yang berada di sampingnya. Dava, Audrey tersenyum. Iya Dri, ini aku. Dava, maafin aku. Kamu tidak salah, tidak perlu meminta maaf. Tangan Audrey perlahan bergerak menyentuh wajah Dava. Sakit, lirihnya. Tenanglah, kamu pasti sembuh. Audrey menggeleng. Aku lelah. Dava menoleh ke arah ayah dan ibu Audrey. Dilihatnya, Nyonya Agnes, ibu Audrey, wanita bule Jerman, wanita lembut yang ia temui pertama kali di Jerman saat dirinya mendapat kecelakaan saat menuju lokasi proyek. Di saat orang hanya berlalu lalang menjadi penonton dan hanya menunggu polisi datang, wanita anggun itu dengan tanpa ragu meminta sopirnya untuk mengangkat tubuhnya dan membawa ke rumah sakit. Dari situ mereka mulai mengenal dan ternyata Tuan Fabian, orang asli Indonesia. Suami Nyonya Agnes adalah pemilik tempat Dava bekerja. Dava, aku ingin mati sebagai istrimu. Mata Dava membulat karena kaget dengan permintaan Audrey. Dava terdiam. Bagaimana ia harus menolaknya dalam keadaan Audrey sakit seperti ini? Saya tidak bisa, Om. Saya sudah menikah. Tidakkah kamu kasihan pada putriku? Dia sedang sekarat. Mungkin ini adalah permintaan terakhirnya sebelum ia meninggal. Dia pasti sembuh seperti yang sudah-sudah. Tidak kali ini nak, dokter sudah memvonisnya. Waktu itu hanya 6 bulan. Bagaimana dengan donor jantung? Kami sudah mengusahakannya, tapi kami belum mendapatkannya. Tapi saya sudah menikah, Om. Saya tidak bisa mengkhianati istri saya. Saya sangat mencintai istri saya. Saya tidak mau mengecewakannya. Saya mohon nak Dava, anggaplah ini sebagai balas budimu kepada kami. Dava menatap tak percaya pada Tuan Fabian. Bukan dirinya tak mengingat jasa mereka selama ini. Dan sekarang mereka mau Dava membayar hutang budinya. Tolong nak Dava, pintanya memelas kali ini dengan kedua telapak tangan yang ditangkupkan di depan dada. Saya ingin melihatnya bahagia untuk terakhir kalinya. Tapi saya sudah menikah, Om. Bagaimana dengan istri saya? Biar saya yang berbicara dengan istrimu.
Dava tampak berpikir. Ia ingin sekali menolak, tapi ia mengingat kata balas budi yang Tuan Fabian lontarkan. Ragu-ragu Dava meraih ponselnya. Ia akan membicarakan hal ini pada Siva. Namun, berapa kali mencoba panggilan pada nomor Siva, malah di luar jangkauan. Sementara Audrey tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dava berdehem sambil mengatakan keputusannya. Om, bagaimanapun saya sudah menikah dan saya tidak ingin mengecewakan istri tercinta saya. Saya mohon Nak Dava, pintanya sekali lagi. Baik Om, saya akan menikahi Audrey sebagai balas budi saya. Tapi saya hanya akan menikahi ia secara sirih. Dan bagaimanapun saya tetap berharap untuk kesembuhannya. Jika Tuhan berbaik hati mengabulkan doa kita, maka pada saat nanti dipastikan dia sehat. Dava menjeda ucapannya. Saya akan menceraikannya. Adam menarik nafasnya panjang saat Dava selesai menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, apa sekarang wanita itu sudah mati? Tanya Adam yang dibalas gelengan oleh Dava. Adam menggaruk keningnya memikirkan segalanya. Ia paham posisi Dava yang terpaksa lantaran satu kalimat atas nama hutang budi. 2 hari yang lalu, Audrey dibawa menuju Jerman. Katanya ada donor jantung untuknya. Jadi jika wanita itu sembuh, apa kamu akan menceraikannya? Dava mengangguk seyakin-yakinnya. Aku hanya mencintai Siva, Bang. Hanya dia. Dav, untuk saat ini. Adam diam tak melanjutkan ucapannya. Wajahnya nampak ada keraguan. Bang, di mana Siva? Biar aku yang menjelaskan padanya. Aku yakin Siva akan mengerti posisiku. Adam lagi menghela nafasnya panjang. Kamu pulanglah dulu. Aku akan kabari mau bagaimana selanjutnya. Tapi Bang, mengertilah, Siva untuk saat ini tidak bisa menemuimu. Akhirnya Dava menuruti apa kata-kata Adam. Ia pamit namun saat Dava meraih handle pintu ruangan Adam, suara Adam menghentikan langkahnya. Sebaiknya kamu selesaikan urusanmu dengan wanita itu. Soal Siva, aku sendiri yang akan mengantarkannya padamu bila saat itu tiba. Semoga, ujar Adam ragu-ragu. Dava berbalik. Maksud abang? Dengar, aku tidak mau adikku merasakan sakitnya pengkhianatan, apalagi harus berbagi cintamu. Jadi, jika urusanmu sudah selesai dengan wanita itu, maka aku sendiri yang akan mengantarkan Siva padamu dan selanjutnya terserah bagaimana kamu meyakinkannya kembali. Baik Bang, aku akan selesaikan secepatnya. Ingatlah, jika aku selalu mengawasimu, ujar Adam syarat ancaman. Dava memasuki rumahnya dengan langkah yang berat. Papa, tangis Rafa menyambut kepulangan Dava malam itu. Sayang, Rafa kenapa? Apa kangen bunda. Kapan bunda pulang, Pa? Apa mau bobo sama bunda? Iya sayang, bundanya masih sibuk. Tapi apa mau bunda, Pa? Papa juga mau bundamu, Fa, batin Rafa. Sudah, malam ini Rafa bobo sama papa ya di kamar papa. Nanti bobo pakai bantal bunda kan? Ada wangi bunda di sana. Dengan polosnya Rafa mengangguk setuju. Mia, sudah, kamu silahkan istirahat. Rafa biar saya yang urus. Baik, Tuan. Dava memandang lekat wajah putranya yang sudah lelap dalam mimpinya. Dava terus berpikir bagaimana bisa dirinya sekejam itu pada Siva. Wanita yang dengan tulus menerima kekurangannya. Wanita yang dengan tulus mencintai anak dan ibunya. Bagaimana bisa ia mengingkari janji untuk tak mengkhianatinya? Wajar jika kamu marah pada aku, Fah. Tapi bolehkah aku berharap kamu mau mengerti alasan kebodohanku? Batin Dava sambil memeluk bingkai foto Siva. Dava mengecup penuh sayang kening istrinya. Aku sangat merindukanmu, bisiknya. Siva tersenyum hangat dan membalas pelukan suaminya. Kemana saja kamu? Tak tahukah kamu kalau suamimu ini sangat menderita tanpamu? Lagi Siva hanya tersenyum. Perlahan Siva bangkit dari duduknya. Hari ini kamu sangat cantik sayang. Dava memandang penuh takjub istri tercintanya dalam balutan gaun selutut berwarna putih. Dengan rambut hitam panjangnya yang ia gerai begitu saja. Kamu mau kemana? Tanya Dava saat Siva berbalik dan melangkahkan kakinya meninggalkan Dava. Hei! Dava berusaha mengejar Siva yang berlari menjauh. Dava mengedarkan pandangannya ke seluruh taman. Siva, di mana kamu? Dava kembali berlari mencari Siva-nya. Siva, hingga matanya melihat sosok yang ia yakini adalah istrinya tengah duduk di sebuah ayunan.
Siva, lirihnya pada sosok wanita tersebut. Sosok itu menoleh dengan pandangan dingin. Dava tersenyum. Ia menarik Siva untuk berdiri kemudian memeluknya. Jangan pergi. Siva melepas pelukan Dava. Siva menangis, sorot matanya penuh akan luka. Lalu Siva kembali berlari, meninggalkan Dava sendiri. Siva, Siva. Dava terbangun dengan nafas yang memburu. Sudah seminggu dirinya terus memimpikan mimpi yang serupa. Ingatannya menuntunnya pada ucapan Siva tempo hari. Aku akan pergi dan melupakanmu. Dava memegang kepalanya. Jangan pergi, jangan melupakanku, gumam Dava penuh kefrustasian. Dava melihat ke arah samping di mana putranya terlelap. Demi Rafa, kembalilah. Adam baru saja keluar ruangan yang sangat menyiksa batinnya. Adam memikirkan segalanya. Dia harus melakukan yang terbaik. Dia tidak boleh salah langkah kali ini. Sebuah sentuhan di bahu menyadarkan Adam. Bagaimana? Tanyanya. Adam akan urus semuanya, Pi. Baiklah, secepatnya, perintah Surya. Papi tenang aja, Adam akan lakukan yang terbaik untuk princess kita. Papi percaya padamu. Ingat, lakukan sesuai keinginannya. Jangan kejam padanya. Papi tenang saja, besok kita berangkat. Papi sama Mami fokus saja temani dia. Dennis masuk dalam ruangan kantor Dava. Aku sudah cek, Dav. Tidak ada penerbangan atas nama Siva ke luar negeri manapun. Kamu yakin, Den? Yakin 100%. Kamu sudah dikadalin sama si Adam. Sial, apa maunya? Apa segitu tidak sukanya dia aku menikah dengan adiknya? Dava mengepalkan tangannya. Coba kamu telepon dia, Dav. Percuma, Den. Lebih baik aku langsung temui dia. Kamu mau ke Bandung? Tidak, dia sekarang ada di Jakarta. Kemarin sore dia baru ketemu sama Bima dari Martapura Tekstil. Kamu tahu dari mana? Kamu lupa Bima itu teman kita. Tadi pagi aku ketemu dia pas sarapan di kafe. Jadi kamu mau ke apartemennya atau ke kantornya yang di Jakarta? Jam segini pasti dia kantoran lah, Den. Kamu kan tahu dia termasuk orang yang disiplin, kerjanya tinggi. Ya juga ya. Tapi dia di kantor yang mana? Itu tugasmu untuk cari tahu. Setelah mencari tahu keberadaan Adam, Dava mencoba untuk meminta izin pada resepsionis untuk menemui atasan mereka. Maaf Pak, Mr. Adam hari ini tidak ke kantor. Jadi, di mana dia? Saya sangat perlu bertemu dengannya hari ini. Ini sangat penting, pinta Dava. Maaf sekali lagi, jika Bapak bisa menemui Pak Kevin wakilnya di kantor ini. Tapi saya hanya perlu bertemu Adam. Kalau begitu silahkan buat janji temu dulu untuk esok hari. Tidak bisa. Saya bukan mau bahas urusan bisnis, ini masalah pribadi. Tapi maaf, tolong katakan di mana dia. Saya harus menemuinya sekarang. Saya adik iparnya, potong Dava pada akhirnya. Oh maaf, saya tidak tahu jika Anda adalah keluarga Darmawan. Katakan di mana saya bisa menemui Bang Adam. Sebentar Pak, terlihat resepsionis itu menelpon. Tak lama kemudian, maaf Pak, Mr. Adam hari ini ada di rumah sakit Dharma Medical Center. Rumah sakit? Iya Pak, sudah seminggu beliau bolak-balik rumah sakit. Siapa yang sakit? Maaf, kami kurang tahu untuk itu. Baik, terima kasih. Dava berlalu meninggalkan gedung Dharma Group menuju rumah sakit Dharma Medical Center. Sebuah rumah sakit yang cukup besar milik keluarga Darmawan. Adam tengah berbincang dengan kepala rumah sakit. Jadi Om, aku percayakan Siva sama Om di sana. Tenang saja Dam, Om ini adik papimu. Siva itu juga prinsesnya Om. Dia putri satu-satunya di keluarga kita. Makasih Om Septa. Kenapa kamu tidak ikut mengantar adikmu ke sana? 1 jam lagi, Adam ada meeting sama klien dari Jepang Om. Kamu kerja terus yang dipikirkan, kapan kamu nikah? Apa perlu Om carikan jodoh untukmu, ha? Gampang nanti Om. Kamu tuh, Sony anak Om saja, sudah punya anak 2. Kamu, kapan? Adam menggeleng. Kalau Adam mau tinggal tunjuk Om. Tok tok. Permisi Dokter Septa, di bawah ada Tuan Dava Pradipta ingin bertemu dengan Mr. Adam. Dava? Gumam Dokter Septa bingung. Suami Siva Om, jadi Adam ke bawah dulu ya Om. Ya, kamu hutang penjelasan pada Om.
Adam mengangguk, lalu pamit keluar ruangan Dokter Septa. Adam menatap nyalang sosok adik iparnya. Kini Adam dan Dava sudah berada di taman rumah sakit. Adam duduk dengan menyilangkan kaki kanannya bertumpu pada lutut kirinya, sementara tangannya ia rentangkan bersandar sepanjang sandaran bangku taman. Jadi sudah beres soal wanita itu? Tanya Adam to the point. Di mana Siva bang? Saya sudah cek data penerbangan tidak ada atas nama Siva. Cek? Tanya Adam mengernyutkan keningnya. Kapan? Lanjutnya. Tadi pagi orang-orangku mengabariku. Adam sedikit terkekeh, lalu ia mengepalkan tangan kanannya untuk menutupi tawanya. Tadi pagi, Adam menganggukkan kepalanya pelan. Apa kamu perlu orang-orangku yang lebih kompeten, Dav? Kamu tahu kalau seorang Adam Darmawan itu memiliki perusahaan agen keamanan terbaik. Kamu mau menyewa mata-mata, bodyguard, detektif, bahkan pembunuh bayaran pun ada. Bang, please, beritahu di mana Siva. Ini masalah rumah tangga kami, Bang. Biarkan kami menyelesaikannya sendiri. Adam menyeringai. Kau lupa, Dav, siapa istrimu? Dia adalah putri satu-satunya dari keluarga Darmawan. Apa kau kira kami rela melihatnya berbagi suami? Bang, sudah kubilang, selesaikan urusanmu dengan wanita dari keluarga Regata itu. Jika sudah, aku sendiri yang akan mengantarkan adikku kepadamu. Adam berdiri kemudian merapikan gulungan lengan kemeja hitamnya. Sebaiknya kamu menelpon mertua barumu. Mungkin saat ini dia butuh balas budimu untuk menyelamatkan perusahaannya. Adam melangkahkan kakinya, meninggalkan Dava. Apa maksudmu bang? Teriak Dava. Adam berbalik. Soal Siva. Adam melihat ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Saat ini dia sedang ada di sana. Tunjuk Adam ke atas langit, lalu berbalik meninggalkan Dava. Bang, apa maksudmu? Tanya Dava, yang dibalas dengan lambaian tangan saja. Dava memukul permukaan meja kerjanya. Ia cukup geram berurusan dengan Adam. Sudah dicek, Dav. Hari ini ada penerbangan pesawat pribadi milik DGS. Dan itu milik keluarga Darmawan. Kemana tujuannya? Amerika, hanya itu yang bisa kita dapat. Siapkan penerbanganku ke Amerika. Aku akan menyusul istriku. Tapi Dav, kemana kamu akan cari Siva? Amerika itu benua, Dav. Sangat luas. Aku tidak peduli, Den. Terdengar suara dering ponsel milik Dava mengalihkan perhatiannya. Dian Regata calling. Tertera nama ayah Audrey di sana. Dengan segera Dava menerima panggilan itu. Halo Om. Apa? Pekik Dava membulatkan matanya. Dava segera menutup teleponnya lalu beralih ke laptop. Sial, umpat Dava mengepalkan tangannya. Kenapa Dav? Saham Regata Group turun hingga ke titik terendah. Regata Group? Bukankah itu perusahaan ayah Audrey di Jerman? Dava mengangguk. Adam, pria itu menghancurkannya dalam semalam. Adam? Tanya Dennis heran. Yah, tadi siang Adam memperingatkanku soal ini. Dia benar-benar tanpa ampun. Dennis bergidik ngeri. Perusahaan sekelas Regata Group mampu dibuat tak berkutik dalam waktu hitungan jam oleh seorang Adam Darmawan. Sungguh benar-benar tanpa ampun dia. 13 tahun dia memegang Dharma Corp dan perusahaan itu maju begitu pesat. Aku diminta ke Jerman. Om Bian memintaku untuk ambil alih Regata daripada jatuh ke tangan orang lain. Terus Siva? Tanya Dennis. Dava meremas rambutnya. Ia benar-benar frustasi menangani masalah kali ini. Dava benar-benar membutuhkan Siva untuk menenangkannya. Dava teringat lagi kata-kata Adam yang meminta dirinya menyelesaikan urusannya dengan Audrey jika ia ingin Siva kembali. Aku harus ke Jerman terlebih dahulu. Sementara aku minta tolong sama kamu, Den. Cari keberadaan Siva selagi aku mengurus Regata. Haduh, aku ikutan pusing, Dav. Masalahnya kita berurusan sama orang-orang DGS, Dav. Orang-orang kita berada di bawah level DGS. Itu urusanmu, Den. Aku janji menaikkan gaji dan bonusmu. Siap 45 komandan, seru Dennis semangat. Sudah 3 hari Dava berada di Jerman untuk menangani perusahaan ayah Audrey. Maaf Dav, Om jadi merepotkan kamu. Soal Audrey juga soal Regata. Maaf Om, Dava hanya bisa bantu soal RG. Dava yakin setelah Dava ambil alih RG, meski hanya atas nama, orang itu tidak akan mengusik lagi RG. Saya yang ceroboh Dav.
Saya tidak tahu kalau istri kamu itu adik dari pemilik DGS. Soal Audrey, saya masih tetap dengan pendirian saya, Om. Ya, saya mengerti. Lusa Audrey akan operasi. Kamu bisa kan temui dia sebelum operasi. Saya sangat yakin kamu akan memberi semangat dia untuk sembuh. Dava mengangguk. Besok selepas meeting, saya ke rumah sakit, Om. Tunggu kelanjutannya, insya Allah besok ya Bunda cantik, dan Mimin mohon maaf karena suaranya berisik, lagi hujan deras. See ya.